diprioritaskan berangkat di tahun 2022. Suasana haru terjadi pada acara sosialisasi dari kantor Kementerian Agama Tulang Bawang di wilayah Kecamatan Banjar Agung Kamis pagi kepada 200-an calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Tapi Sejumlah calon jamaah haji tampak lembas saat mendengarkan kepastian pembatalan keberangkatan haji itu. Beberapa orang yang sudah berusia lanjut bahkan matanya berkaca-kaca dan tak bisa berkata-kata menerima kenyataan itu. Dalam sosialisasi itu, pihak Kementerian Agama juga menampik isu yang menyebutkan dana haji dipakai oleh pemerintah. Mereka menjamin keamanan dana haji dan menyatakan jika ada calon jamaah haji yang akan mengambil kembali dana haji mereka akan dibantu dan dipermudah. Marak tentang masalah pembatalan haji, kemudian dana haji yang katanya digunakan untuk dan sebagainya, dan tadi sudah kami sampaikan tentang masalah penggunaan dana haji yang selama ini dikelola oleh Badan Keuangan Haji Indonesia atau BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, bahwasanya dana haji adalah aman, tidak digunakan untuk yang lainnya, tetapi adalah diinvestasikan untuk jamaah haji juga. Pihak Kementerian Agama Tulang Bawang menjamin dana ratusan jamaah haji yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Para calon jamaah haji pun dijanjikan akan tetap menjadi prioritas jamaah pada musim haji berikutnya jika Indonesia mendapat kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. ...562 calon jamaah haji di Lampung Utara kuota keberangkatan 2021 batal berangkat tahun ini. Hal ini setelah pemerintah resmi membatalkan penyelenggaraan haji 2021 terkait masa pandemi COVID-19 yang masih mencemaskan. Terkait batalnya pemberangkatan haji, pihak Kementerian Agama Lampung Utara berjanji akan melayani dan memudahkan proses penarikan dana pelunasan calon jamaah haji. Dan berikut syarat-syaratnya. Yang bersangkutan mengajukan permohonan, membawa tanda bukti lunas berupa buku tabungan yang masih aktif, fotokopi KTP-nya dengan memperlihatkan aslinya dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Baru kami proses nanti. Kami proses melalui SISKOHAT, sistem komputerisasi haji. Nah, setelah kami proses, yang bersangkutan akan ditindaklanjuti dengan SISKOHAT provinsi. Sejauh ini, pihak Kementerian Agama Lampung Utara mengaku belum menerima adanya pengajuan penarikan dana pelunasan biaya keberangkatan haji dari calon jamaah haji. Mereka yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat pada tahun depan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Lagi kayak gini lagi. Jadi nanti malam kita pindah lagi. Selesai ini selesai semua. Selain harga kedelai impor yang sedang naik signifikan, harga biji kacang hijau impor juga naik hampir 100%. Kenaikan harga kacang hijau ini dikeluhkan para produsen toge atau kecambah. Salah satunya adalah Arneli, produsen toge di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Saat ditemui pada Kamis siang di rumahnya, Arneli mengatakan harga kacang hijau impor saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram. Harga tersebut naik signifikan dibandingkan sebelum bulan puasa lalu yang stabil di kisaran Rp24.000 per kilogram. Menurut Arneli, kacang hijau untuk pembuatan tauge itu dibelinya dari luar daerah karena di pasar di Tulang Bawang langka. Menurutnya, pembuatan toge dengan kualitas baik adalah menggunakan kacang hijau impor. Sementara jika menggunakan kacang hijau lokal beresiko dengan banyak yang tidak jadi atau kacang tidak tumbuh tunas. Tingkat pengerjaannya itu resikonya terlalu tinggi gitu, karena memang riskan kalau untuk yang lokal. Jadi saya pakai yang impor. Nah, sementara ini kan harga kacang terus melonjak, melambung tinggi gitu. Dari harga 24.000
Sekarang itu sampai harga 42.000. Harga toge panjang hasil produksi Arnelli dijual di pasar Rp10.000 per kilogram. Meski harga bahan bakunya naik, Arnelli belum berencana menaikkan harga toge. Saat harga kacang hijau masih stabil, ia mengaku mendapat keuntungan hingga Rp4.000 per kilogram. Namun saat ini ia mengaku usahanya tidak untung. Ia pun berharap kepada pemerintah agar segera menstabilkan harga kacang hijau impor seperti harga semula agar usahanya kembali meraup keuntungan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Para petani kopi di Lampung Barat mengeluhkan hasil panen mereka yang dihargai murah. Harga biji kopi kering kualitas baik di tingkat petani yang dibeli Tengkulak saat ini hanya Rp18.000 per kilogram. Harga itu diklaim para petani jauh dari harga ideal yang seharusnya minimal Rp25.000 per kilogram. Ton aja nggak nyampe ini, ya mudah-mudahan ini nyampe 2 ton aja. Dulu kan pernah 50, 100. Salah satunya adalah Mimi Saroh, petani kopi di Desa Sukarame, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Sembari memanen kopi di kebunnya, ia mengatakan harga kopi di bawah Rp20.000 ini telah terjadi sekitar sejak 2019. Harga kopi saat ini diklaimnya tidak sesuai dengan biaya pemeliharaan tanaman untuk membeli pupuk, upah panen, serta biaya angkut hasil bumi. Para petani berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga biji kopi. Pasalnya, harga biji kopi di bawah Rp20.000 per kilogramnya membuat para petani berada di posisi yang sulit. Jika tidak dipanen akan busuk dan kerugian kian besar. Namun jika dipanen tetap saja rugi. Jadi kalau misalnya harga 18.000 untuk kurang ya? Ya iya, gak cukup setahun. Nggak cukup. Nggak cukup. Perharinya berapa itu kan? Nah, ini pemasukan sama pengeluaran tuh nggak sesuai. Kalau bisa ya inilah pupuk-pupuk juga tuh biar lancar. Kalau mau mupuk kan kadang sulit kita ini mau mupuk-mupuk ini. Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah penghasil kopi terbesar di Lampung. Kopi Lampung merupakan jenis kopi Robusta. Selain di Lampung, kopi dari Lampung Barat ini juga dijual ke seluruh kota di Indonesia. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Nek koyok Pak Kayat kae ya, udah punya tanah sendiri.